Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan transportasi viscous method dengan studi kasus pendistribusian hasil tambang dari tambang ke proyek. Nah, mata kuliah yang kami ambil yaitu penelitian operasional kelas paralel B. Dengan dosen pengampu mata kuliah Bu Eni Aryani. Izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Aldi Pramudia Nugroho dengan NPM 2203210121. Di sini saya sebagai wakil ketua kelompok yakni Ferdiansyah Bagusasari dengan NPM 220320101004. Saya sebagai anggota kelompok dengan nama Aditya Ramansyah dan NPM 22032010123. Saya sebagai anggota kelompok dengan nama Muhammad Sinasari dengan NPM 22032010134. Saya sebagai anggota kelompok dengan nama Kakaria Pramudia dengan nomor NPM 220320101143. Jadi, studi kasus dari kelompok kami ialah perusahaan pertambangan jaya mempunyai 3 lokasi tambang di daerah A, B, dan C dengan kapasitas yang dihasilkan masing-masing tambang sebanyak 60 ton, 85 ton, dan 75 ton. Hasil tambang tersebut akan dialokasikan ke 3 proyek X, Y, dan Z dengan jumlah permintaan masing-masing proyek sebanyak 100 ton, 70 ton, dan 40 ton. Total biaya pengiriman tiap tambang ke lokasi proyek bervariasi, tergantung pada jumlah muatan truk. Biaya pengangkutan dari tiap tambang ke masing-masing proyek diperlihatkan pada tabel berikut. Dari tambang A, biaya permuatan ke proyek X sejumlah $12, ke proyek Y sebesar $8, dan ke proyek Z sebesar $9. Dari tambang B ke proyek X, biaya permuatannya sebesar $22, ke proyek Y sebesar $12, dan ke proyek Z sebesar $11. Dari tambang C, biaya permuatan ke proyek X sebesar $20, ke proyek Y sebesar $8, dan ke proyek Z sebesar $20. Nah, persoalan yang dihadapi perusahaan tersebut ialah ingin menentukan perencanaan pengiriman dari tiap tambang ke lokasi proyek sehingga didapatkan total biaya transportasi yang minimum. Bantulah perusahaan tersebut dalam menentukan solusi terbaik dalam pengiriman hasil tambang tersebut ke lokasi proyek. Gunakan viscous method. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus ini dapat dimulai dari tabel iterasi 1, di mana pada tabel ini berisi dari tambang A, tambang B, dan tambang C ke kota tujuan yakni proyek X, proyek Y, proyek Z, dan proyek kota semu, di mana untuk menyelesaikan studi kasus ini dapat dimulai dengan memilih unit yang terkecil. Nah, untuk nomor urutan pertama dimulai dari tambang A ke proyek kota semu dengan biaya $0 per ton dan dialokasikan sebesar 10 ton. Untuk urutan yang kedua yakni dari tambang A ke proyek Y dengan biaya $8 per ton dan dialokasikan sebesar 50 ton. Untuk urutan yang ketiga yakni dari tambang C ke proyek Y dengan biaya $8 per ton dan dialokasikan sebesar 20 ton. Untuk urutan yang keempat yakni dari tambang B ke proyek Z dengan biaya $11 per ton dan dialokasikan sebesar 40 ton. Untuk urutan yang kelima yakni dari tambang C ke proyek X dengan biaya $20 per ton dan dialokasikan sebesar 55 ton. Dan untuk urutan terakhir atau keenam yakni dari tambang B ke proyek X dengan biaya $22 per ton dan dialokasikan sebesar 45 ton. Nah, dari tabel iterasi 1 ini dapat dihitung nilai Z yakni dengan 50 dikali 8 ditambah 45 dikali 22 ditambah 40 dikali 11 ditambah 55 dikali 20 ditambah 20 dikali 8 dan dihasilkan nilai Z sebesar $3.090. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah nilai Z pada iterasi 1 sudah minimum atau belum, maka kita akan melakukan pengujian biaya transportasi 1 sebagai berikut, yakni segi 4 tambang A proyek X dengan perhitungan tambang A proyek X dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang C proyek Y dikurangi tambang A proyek Y sama dengan
min 8. Kemudian segi 4 tambang A proyek Z dengan perhitungan tambang A proyek Z dikurangi tambang A proyek Y ditambah tambang C proyek Y dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang B proyek Z, yakni sebesar 0. Kemudian segi 4 tambang B proyek Y dengan perhitungan tambang B proyek Y dikurangi tambang B proyek X ditambah tambang C proyek X dikurangi tambang C proyek Y sebesar 2. Kemudian segi 4 tambang B proyek semu dengan perhitungan tambang B proyek semu dikurangi tambang B proyek X ditambah tambang C proyek X dikurangi tambang C proyek Y ditambah tambang A proyek Y dikurangi tambang A proyek semu sebesar negatif 2. Kemudian segi 4 tambang C proyek Z dengan perhitungan tambang C proyek Z dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang B proyek Z sebesar 11. Kemudian segi 4 tambang C proyek semu dengan perhitungan tambang C proyek semu dikurangi tambang A proyek semu ditambah tambang A proyek Y dikurangi tambang C proyek Y sebesar 0. Nah, jadi karena masih ada nilai negatif, yakni negatif 8 pada segi 4 tambang A proyek X, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian transportasi 1 ini nilainya masih belum minimum, maka dilanjutkan ke iterasi 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan iterasi kedua yang didapatkan karena pada iterasi pertama masih terdapat hasil pengujian biaya transportasi bernilai negatif. Di sini untuk iterasi kedua yaitu dihasilkan tambang A ke proyek X dengan harga per unitnya sebanyak yaitu $12 dengan unit yang dialokasikan sebanyak 50 ton. Berikutnya ada tambang A ke proyek ke kota semu dengan harga per unitnya yaitu $0 dengan unit yang dialokasikan yaitu 10 ton. Berikutnya ada tambang B ke proyek X dengan harga per unitnya yaitu $20 dengan unit yang dialokasikan yaitu 45 ton. Berikutnya ada tambang B ke proyek Z dengan harga per unitnya yaitu $11 dengan unit yang dialokasikan yaitu sebanyak 40 ton. Berikutnya ada tambang C ke proyek X dengan harga per unitnya yaitu $20 dengan unit yang dialokasikan yaitu sebanyak 5 ton. Berikutnya ada tambang C ke proyek Y dengan harga per unitnya yaitu $8 dengan unit yang dialokasikan yaitu sebanyak 70 ton. Maka dengan hasil ini dapatkan nilai Z yaitu sama dengan 50 ton dikali $12 ditambah 45 dikali $20 $22 ditambah 40 ton dikali $11 ditambah 5 kali $20 ditambah 70 ton kali $8 yaitu menghasilkan $2.690. Maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengujian biaya transportasi. Pada pengujian biaya transportasi terdapat segi 4 tambang A proyek Y sama dengan tambang A proyek Y dikurangi tambang A proyek X ditambah tambang C proyek X dikurangi tambang C proyek Y menghasilkan dengan hasil biaya transportasi yaitu 8. Berikutnya ada segi 4 tambang A proyek Z sama dengan yaitu tambang A proyek Z dikurangi tambang B proyek Z ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang A proyek X dengan menghasilkan biaya transportasi sebanyak 8. Berikutnya adalah segi 4 tambang B proyek Y sama dengan tambang B proyek Y dikurangi tambang C proyek Y ditambah tambang C proyek X dikurangi tambang B proyek X dengan menghasilkan biaya sebesar 2. Kemudian segi 4 tambang B proyek semu yaitu tambang B proyek semu dikurangi tambang B proyek X ditambah tambang A proyek X dikurangi tambang A proyek semu dengan biaya yang dihasilkan yaitu -10. Berikutnya ada segi 4 tambang C proyek Z yaitu tambang C proyek Z dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang B proyek Z dengan biaya yang dihasilkan yaitu 11. Berikutnya pada segi 4 tambang C proyek semu yaitu tambang C proyek semu dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang A proyek X dikurangi tambang A proyek semu dengan biaya yang dihasilkan yaitu -8.
sini karena terdapat biaya yang masih negatif, yaitu min 10 dengan min 8 dengan nilai yang paling besar yaitu 10. Di sini maka min 10 dipilih untuk dilakukan pengujian iterasi yang ketiga. Selanjutnya didapatkan iterasi 3. Iterasi 3 ini terbentuk dikarenakan masih terdapat nilai negatif pada pengujian biaya transportasi pada iterasi 2. Pada iterasi 3 ini didapatkan tambang A ke proyek X dengan biaya $12 per ton dan dialokasikan sebesar 60 ton. Selanjutnya, terdapat tambang B ke proyek X dengan biaya $22 per ton dan dialokasikan sebesar 35 ton. Selanjutnya, terdapat tambang B ke proyek Z dengan biaya $11 per ton dan dialokasikan sebesar 40 ton. Selanjutnya, terdapat tambang B ke kota Semu dengan biaya $0 per ton dan dialokasikan sebesar 10 ton. Selanjutnya, terdapat tambang C ke proyek X sebesar $20 per ton dan dialokasikan sebesar 5 ton. Selanjutnya, terdapat tambang C ke proyek Y dengan biaya sebesar $8 per ton dan dialokasikan sebesar 70 ton. Dari tabel iterasi 3 tersebut dapat dihitung nilai Z, yakni 60 ton dikali $12 ditambah 35 ton dikali $22 tambah 40 ton dikali $11 tambah 5 ton dikali $20 ditambah 70 ton dikali $8 dan dihasilkan biaya sebesar $2.590. Setelah kita dapatkan tabel iterasi 3 serta nilai Z-nya, selanjutnya kita melakukan pengujian biaya transportasi pada iterasi 3 tersebut. Pertama, terdapat segi 4 tambang A proyek Y dengan tambang A proyek Y dikurangi tambang C proyek Y ditambah tambang C proyek X dikurangi tambang A proyek X dan dihasilkan nilai sebesar 8. Yang kedua, terdapat segi 4 tambang A proyek Z dengan tambang A proyek Z dikurangi tambang B proyek Z ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang A proyek X dan dihasilkan nilai sebesar 8. Yang ketiga, terdapat segi 4 tambang A proyek Semu dengan tambang A proyek Semu dikurangi tambang B proyek Semu ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang A proyek X dan dihasilkan nilai sebesar 10. Yang keempat, terdapat segi 4 tambang B proyek Y dengan tambang B proyek Y dikurangi tambang C proyek Y ditambah tambang C proyek X dikurangi tambang B proyek X dan dihasilkan nilai sebesar 2. Yang kelima, terdapat segi 4 tambang C proyek Z dengan tambang C proyek Z dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang B proyek X dikurangi tambang B proyek Z dan dihasilkan nilai sebesar 11. Selanjutnya, yang terakhir, terdapat segi 4 tambang C proyek Semu dengan tambang C proyek Semu dikurangi tambang C proyek X ditambah tambang A proyek X dikurangi tambang A proyek Semu dan dihasilkan nilai besar 2. Melihat pada pengujian biaya transportasi 3 ini menghasilkan nilai yang positif semua, maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan Pertambangan Jaya sebaiknya mengirim produk hasil tambang dari tambang A ke proyek X sebesar 60 ton, tambang B ke proyek X sebesar 35 ton, tambang B ke proyek Z sebesar 40 ton, tambang C ke proyek X sebesar 5 ton, dan tambang C ke proyek Y sebesar 70 ton, agar menghasilkan total biaya pengiriman yang minimum, yaitu sebesar $2.590. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.